Alhamdulillahilladzi bisyukrihi tatazayyadun ni'mah wa bi kufrihi tashtadun nuqmah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul hadi ila hudah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutimmu bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila akhiris sa'ah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha faj'alakumul barakah wal karamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Masyarul muslimin, sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita telah memuji Allah dengan lisan kita, dengan menghormati, menghargai, menyayangi, serta tidak mencela seluruh makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita telah memuji Allah pada tataran praktik. Selanjutnya salawat dan salam terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Berarti kita telah bersalawat kepada Nabi dengan lisan kita, dengan mempola, meneladani serta mempraktikkan akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan keseharian kita. Berarti kita telah bersalawat kepada Nabi pada tataran praktik. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dengan tekad yang kuat, marilah kita senantiasa untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema khutbah profesional dalam menjalani rutinitas. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata profesional mengandung arti pertama, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Lalu arti yang kedua, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Kata profesional ini seringkali dilawankan dengan kata amatir. Dengan kata lain, kata profesional merujuk kepada skill atau keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Hanya sebagian orang saja yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Dalam konteks khutbah pada kali ini, kata profesional dalam menjalankan rutinitas dapat dimaknai sebagai melakukan rutinitas secara kontinu, berkesinambungan, disiplin, dan tentu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita coba buka Al-Quran halaman demi halaman, maka kata yang lebih dekat dengan kata profesional adalah kata al-haq, dan kebalikannya adalah kata al-batil. Kata al-haq merujuk kepada sesuatu yang teratur, sistematik, profesional, dan konsisten. Sedangkan kata batil mengandung arti kebalikannya, tidak profesional, tidak terprogram, asal-asalan, dan tidak konsisten atau semau-maunya. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 81, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil
innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara profesional dalam arti terencana, terprogram, sistematik dan berkesinambungan akan berhasil dan eksis. Sedangkan hal yang tidak terencana, asal-asalan, tidak terprogram dan cenderung main-main, maka tidak akan dapat membuahkan hasil apapun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah pepatah yang sering kita dengar disebutkan, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam, yang artinya kebenaran yang tidak dikelola secara sistematik dan profesional akan terkalahkan oleh keburukan yang dikelola secara baik. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu rutinitas keseharian kita wajib dimanage secara baik. Artinya kita lakukan dengan penuh kesungguhan, telaten dan sabar. Rutinitas ini tentulah yang dimaksud rutinitas dan aktivitas yang baik, yakni melaksanakan segala yang menjadi beban dan tanggung jawab kita sebagai mukmin, orang yang beriman, sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan di berbagai lembaga dan lain-lain. Jika sikap profesional ini kita junjung tinggi dan kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita, maka yakinlah hal itu akan membuahkan hasil yang baik dan membawa keberkahan bagi hidup kita. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Syawal ini saatnya kita mengevaluasi perjalanan hidup kita setidaknya setahun yang lalu. Profesional atau sikap yang profesional perlu kita kembangkan dalam memanage rutinitas kita. Sikap profesional dapat dikatakan manifestasi dari rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala karunia-Nya yang kita terima dan lain sebagainya, sehingga sampai saat ini kita masih ada di dunia ini adalah bagian dari karunia-Nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ketika Tuhan memaklumkan, jika kamu sekalian bersyukur, maka pasti kami tambahkan nikmat dan karunia itu. Tetapi jika kamu sekalian kufur atas karunia-Nya, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjalani rutinitas kita secara profesional? Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang telah kita terima? Jika sudah, seberapa tinggi profesionalitas kita dan intensitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk menguji hal di atas, marilah kita renungkan pertanyaan berikut. Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah karena kita sudah terlahir sebagai manusia? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah karena kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah karena semua anggota badan kita berfungsi dengan normal? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah karena kita mempunyai kecerdasan? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah karena kita sudah mempunyai keturunan? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah karena kita mempunyai keluarga, mempunyai teman, mempunyai pekerjaan, mempunyai tempat tinggal, dan bisa hidup layaknya sebagai manusia normal? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah beberapa pertanyaan tadi kita jadikan bahan renungan agar kita tidak tergolong kepada manusia yang kufur atas segala karunia yang ada dan terjadi dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menumbuhkan jiwa syukur, marilah kita ubah cara pandang kita dengan cara berpikir sebagai berikut umpamanya. Jika kita sedang sakit, maka segeralah ingat bahwa di tempat lain banyak orang yang sedang terengah-engah menahan sakit, bahkan tidak mampu berobat karena tidak mempunyai biaya.
Jika kita sedang tidak punya uang, segeralah kita ingat bahwa di luar sana atau bahkan tidak jauh dari tempat kita tinggal ada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidur di bawah jembatan atau di emperan toko. Jika kita makan di rumah hanya dengan makanan yang sangat sederhana dan seadanya, segeralah kita ingat bahwa ada saudara kita yang tidak makan karena pada hari itu tidak mempunyai penghasilan dari usahanya. Jika kita tidak bisa berjalan dan berlibur keluar kota, segeralah kita sadar bahwa ada saudara kita yang bukan hanya tidak mampu untuk berlibur dan pergi keluar kota, bahkan mereka tidak ada waktu berlibur karena setiap hari harus tetap bekerja demi kelangsungan hidupnya. Jika kita mempunyai penghasilan pas-pasan, maka segeralah kita sadar bahwa di luar sana masih banyak orang yang kesulitan untuk mencari pekerjaan dan dalam kondisi-kondisi tidak berdaya karena tidak mempunyai keterampilan atau kemampuan lainnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena tidak mudahnya menjalani syukur, maka Allah pun telah menggambarkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Dari ayat 13 surat Ibrahim di atas kita dapat memperoleh suatu pengertian bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur dan kufur terhadap nikmat dan karunia Allah. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang terhormat, mudah-mudahan kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur dan tidak menjadi hamba Allah yang kufur. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita kembali menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.